Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desina Fitri dengan nomor NIM 40111825 akan menerangkan sedikit tentang risiko operasional. Yang pertama yaitu definisi risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk risiko operasional. Ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya operasional risk, yaitu yang pertama risiko pada komputer. Risiko pada bidang komputer ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan, kebutuhan seorang IT yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai sangat diperlukan. Ada beberapa risiko yang diperkirakan akan timbul dalam bidang komputer, yaitu terjadinya perubahan data-data komputer akibat komputer terserang oleh virus. Yang kedua yaitu komputer akan mengalami perubahan pada setiap program yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu pergantian perangkat komputer yang memiliki biaya tinggi. Risiko yang selanjutnya yaitu kerusakan maintenance pabrik. Bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang sangat mengandalkan pada kualitas peralatan dalam menunjang produksi, maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik adalah bersifat rutin. Jika peralatan perusahaan tidak dirawat dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Beberapa risiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik. Di antaranya yaitu yang pertama terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Yang kedua yaitu biaya servis dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Yang ketiga yaitu biaya pengganti dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. Risiko yang selanjutnya yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Beberapa bentuk risiko dalam bidang kecelakaan yang akan dialami oleh perusahaan yaitu A. Pengeluaran biaya untuk perbaikan sistem manajemen kerja yang dianggap tidak efektif. B. Yaitu berakibat dapat menurunkan reputasi perusahaan. C. Adanya kendala saat perusahaan hendak mengajukan pinjaman kepada bank. Risiko yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam pembukuan secara manual. Risiko dalam bidang pembukuan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya yaitu pencatatan secara manual ditulis hanya di atas kertas saja, bukan di buku pembukuan. Sehingga jika terjadi kebakaran, kebanjiran dan musibah lainnya pada kantor akan sulit untuk mencari datanya. Yang kedua yaitu jika terjadi kesalahan dalam pencatatan secara manual, maka pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. Yang ketiga yaitu proses pembukuan akan berlangsung cukup lama sehingga menjadi tidak efisien. Yang keempat yaitu setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Selanjutnya yaitu kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesempatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukarkan kembali. Risiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya. Beberapa risiko yang ditanggung oleh perusahaan akibat kesalahan pembelian barang yaitu A. Adanya barang yang sudah dibeli dengan harapan dapat terjual kembali namun tidak laku. B. Perusahaan harus menjual sisa barang yang sudah laku dengan harga yang rendah. C. Perusahaan tidak bisa melakukan penghematan biaya. Risiko yang selanjutnya yaitu pegawai outsourcing. Pegawai outsourcing merupakan tenaga kerja yang diperoleh dari pihak ketiga atau perusahaan penyalur tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Risiko saat perusahaan menerima pegawai outsourcing yaitu A. Pegawai tersebut bukan pegawai tetap, ia akan bekerja sebatas kontrak kerja saja. Yang B. Yaitu rahasia perusahaan selama ia bekerja memungkinkan sekali untuk diketahui oleh publik luar. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani, NIM 4011180032 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Desi. Yaitu subbab pengukuran resiko operasional. Nah, menurut Mamduh, salah satu teknik untuk mengukur resiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi berikut ini. Yang pertama dengan frekuensi atau probabilitas terjadinya resiko, dan yang kedua tingkat keseriusan kerugian atau impact dari resiko tersebut. Nah, pengukuran resiko operasional dapat kita lakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk resiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau aktual return, dengan asumsi resiko dan return atau pengembalian adalah sifat linier. Nah, itu bisa dilihat gambar hubungan expert return dan standar deviasi dalam perspektif resiko operasional. Bisa dilihat di halaman 151. Untuk penjelasannya, yaitu posisi pertama itu adalah di mana ER berada di posisi yang tertinggi dan standar deviasi juga berada di posisi yang tertinggi. Dalam artian semakin tinggi pengharapan pada ER, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya standar deviasi. Atau dengan kata lain, di sini kondisi-kondisi maksimalitas expert return bersifat searah atau linier dengan risiko yang akan diterima. Nah, kondisi ini akan menimbulkan beberapa dampak pada risiko operasional perusahaan, seperti mesin produksi akan cepat mengalami masa penyusutan karena dipakai dalam waktu lebih lama dan bersifat mengejar target diproduksi. Dan yang kedua, kebutuhan bahan baku yang diperlukan akan terjadi peningkatan yang tinggi dan tidak boleh berhenti karena akan mempengaruhi pada kelancaran produksi secara tepat waktu. Dan yang ketiga, ketersediaan barang hasil produksi harus selalu tersedia di gudang karena menyangkut dengan kelancaran order pesanan dari para distributor atau para pembeli. Karena jika ini mengalami kemacetan, maka kepuasan konsumen akan terganggu. Kemudian posisi kedua yaitu di mana ER berada pada posisi rendah dan standar deviasi berada pada posisi yang tinggi, atau dengan kata lain ER dan standar deviasi bersifat tidak searah atau non-linier. Posisi ini mengharuskan suatu perusahaan melakukan antisipasi dan menerapkan strategi yang maksimal guna menghindari semakin terjadinya pergerakan kenaikan risiko secara lebih tinggi. Nah, karena semakin tingginya resiko yang terjadi akan menyebabkan beberapa hal pada perusahaan, seperti yang pertama, peningkatan kerugian perusahaan akan terus bertambah dan lebih jauh dana cadangan akan banyak terkuras. Dan yang kedua, jika resiko kerugian ini tidak dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan perusahaan berada dalam kondisi finansial distress atau kesulitan keuangan. Yang ketiga, kredibilitas dan reputasi perusahaan akan semakin menurun karena berbagai pihak mulai dari rekan bisnis atau business partner hingga para konsumen, terutama konsumen aktual, akan semakin kecewa. Nah, yang keempat, lebih jauh mampu menimbulkan resiko kebangkrutan. Untuk posisi ketiga adalah di mana ER berada pada posisi rendah dan standar deviasi juga berada pada posisi yang rendah, atau dengan kata lain ER dan standar deviasi bersifat searah atau linier. Posisi keempat yaitu adalah di mana ER berada pada posisi tinggi dan standar deviasi berada pada posisi rendah, atau dengan kata lain ER dan standar deviasi bersifat tidak searah atau non-linier. Nah, pada kondisi ini ada beberapa kondisi dan situasi yang perlu dicermati, yaitu yang pertama, resiko sangat sulit diprediksi, tapi jika terjadi mampu menempatkan posisi perusahaan berada pada titik atau posisi kedua. Kondisi dan situasi ini terjadi pada saat kontrol resiko menjadi lemah karena perusahaan selama ini telah terbuai oleh profit atau return yang terus-menerus mengalami kenaikan. Yang ketiga, semangat kerja di bawah tekanan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan tidak lagi seperti berada pada posisi kedua, dan ini bisa berdampak pada penurunan kedisiplinan kerja serta target pekerjaan yang harus dikerjakan.
Nah, kemudian untuk yang posisi M itu posisi yang dianggap sebagai titik yang paling optimal atau untuk kondisi ER dan standar deviasi. Jika pihak manajemen dan para komisaris perusahaan atau para pemegang saham menginginkan kondisi yang stabil dalam artian safety position, maka sebaiknya memilih posisi M atau titik M saja. Oke, sebab selanjutnya yaitu biaya untuk resiko operasional. Nah, yang pertama yaitu untuk menghitung dan memetakan bentuk resiko yang sedang dan akan dihadapi. Nah, yang kedua memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut untuk mengelola resiko. Yang ketiga memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak ditetapkan untuk mengelola resiko. Dan yang terakhir memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Yang terakhir resiko operasional dan modal kerja. Nah, modal kerja itu merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar tagihan telepon, biaya kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya. Di mana setiap pengeluaran itu dilakukan tersebut itu dicatat dan dibukukan secara terperinci. Kemudian tujuan dari pembuatan pembukuan itu tadi yaitu yang pertama dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. Yang kedua dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan terutama untuk jangka panjang. Dan yang ketiga sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan yang terakhir sebagai salah satu badan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seorang investor.